malam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman Kamanse entusias, mari kita awali pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan akan terus hadir sampai nanti semakin banyak ya di kajian malam Selasa hari ini. Dan tema kali ini sangat menarik karena kita akan mengupas terkait dengan kiprah Baitul Mal pada BMT ya. Dan ini menjadi contoh yang menarik bagi kita semua, apalagi saat ini di kondisi yang tidak menentu sangat dibutuhkan peran dari Baitul Mal ya, karena kondisi yang mengalami pandemi juga penurunan ekonomi. Baik, sebelum kita masuk ke acara diskusi, kami persilahkan kepada Pak Bambang Edi Asmara selaku Ketua Absindo DIY sekaligus Ketua PBMT Korwil Jogja untuk memberikan perakatannya. Silakan Pak Bambang Edi. Baik, terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mas Santo yang saya hormati atau Mas, saya panggilannya Mas saja, ini masih muda, masih agresif. Mas Ahmad Taryanto yang saya hormati, Mas Arief juga CEO Kamanse yang saya banggakan, Mas Aswa, perancang Kamanse semua ya yang saya banggakan, dan Bapak Ibu peserta ataupun Kamanse entusias juga yang saya hormati, adik-adik mahasiswa semuanya juga yang saya cintai. Alhamdulillah malam hari ini kita jumpa kembali bersama Kamanse Absindo dan Perhimpunan di kajian malam Selasa. Dan malam hari ini kita episode yang ke-66 ya. Nomor cantik katanya Mas Arief itu kan. 66 itu cantik. Ya. Malam hari ini kita mengangkat sebuah tema yang cukup menarik, yaitu tentang Baitul Mal ya. Baitul Mal. Jadi perlu saya sampaikan juga terhadap adik-adik mahasiswa ini juga sekaligus literasi ya tentang BMT ataupun koperasi syariah. Di mana BMT itu kan terdiri dari kata Baitul Mal wa Tanwil ya, Baitul Mal dan At-Tanwil gitu ya. Di mana mal ini kita mengintermediasi antara para muzaki dengan para mustahik. Jadi kita ada di sana penghimpunan zakat, infak, sedekah dan tambah wakaf, dan kita salurkan kepada kaum duafa. Kemudian di Tanwil sendiri kita intermediasi antara anggota yang mempunyai kelebihan dana, kita intermediasi kepada anggota yang membutuhkan dana, atau boleh dikatakan kalau konvensional simpan pinjam. Alhamdulillah gerakan koperasi syariah ataupun BMT di sekarang ini menginjak ke berapa ya Mas Arief ya? Di Jogja itu sudah di angka 25 tahun lebih ya, kalau Beringharjo itu ya, sudah 2 dekade lebih lah. 2 dekade lebih tentang perkembangan Baitul Mal wa Tanwil ini, dan sekarang ini nampaknya kita terus sesuai dengan rohnya BMT. Sering saya sampaikan juga bahwa teman-teman itu sekarang sudah tidak berbicaranya tentang asetmu berapa gitu kan. 0,5 triliun atau 200 miliar atau 100 miliar atau 50 miliar. Tapi gimana sih yang teman-teman perbuat sekarang ini kan gitu kan. Nah, ini saya kira tidak lepas dari yang namanya Baitul Mal. Jadi
Bahkan tadi pagi saya diskusi juga sama Bu Rambe dan teman-teman tentang bahas koperasi modern ya. Salah satu indikator koperasi modern itu ya kegiatan sosialnya atau malnya gitu kan, atau CSR-nya lah boleh dikatakan seperti itu. Jadi itu include juga. Jadi mau tidak mau kita juga harus bergerak di tidak hanya cuma sekedar ekonomi atau bisnisnya, kita juga bertanggung jawab terhadap sosialnya ataupun CSR-nya lah kalau di perusahaan. Ini juga jadi parameter indikator sebuah koperasi yang modern, sangat menarik. Besok dilanjut FGD juga itu. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang salah satu Baitul Mal yang cukup mempunyai, kalau Mas Arief itu bilang impact atau apa, dampak atau apa Mas Arief ini, saya nggak tahu ini bahasa-bahasa era sekarang Mas Arief ini. Iya. Jadi sekarang ini apa namanya ya, kita harus mempunyai sebuah ciri khas tersendiri lah kalau boleh dikatakan ya. Bahkan di masih era pandemi ini saya sampaikan sedikit bahwa sekarang banyak juga kegiatan-kegiatan sosial atau mal teman-teman BMT itu dari sisi sosial kemanusiaan sangat tinggi ya. Kalau di Atamna sangat tinggi, Pak Anto, Mas Anto, yang ada Mas Farid juga ya kan, menduduki tasarufan yang tertinggi adanya dampak COVID-19 ini. Sehingga ya kita juga alhamdulillah ikut berperan di dalam pandemi COVID-19 ini gitu kan. Nah ini ya yang menjadi hal yang baik kan di situ itu kan. Karena teman sendiri berapa persen ini, kemarin saya evaluasi di atas 50%, 60% lah untuk sarufannya sosial kemanusiaan. Nah ini cukup menarik, kita juga ikut menanggulangi, ikut berperan di dalam pandemi COVID-19. Nah, yang akan dibahas malam hari ini yaitu tentang sebuah program ya. Nah ini cukup menarik yang akan kita angkat dari Baitul Mal BMT Beringharjo yang dikomandani oleh Mas Ahmad Parianto atau Mas Anto, saya sering sampaikan. Beliau ini juga saya perkenalkan juga Ketua PBMT Mal Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi partner saya di bidang mal ini dan salah satu departemen yang sangat aktif. Nah, sangat aktif. Pagi aja ada pertemuan mal di BMT Imogiri ya, Arta Sejahtera, Arta Barokah kayaknya itu kan. Beliau juga manajer mal BMT Beringharjo, kemudian Mas Arief salah di narasinya. Beliau ini kepala cabang Mas Arief, kepala cabang LAS MKU. Nah, kepala cabang DIY LAS MKU gitu. Jadi kita alhamdulillah sudah mempunyai LAS Lembaga Amil Zakat ya, di mana evaluasi saya banyak teman-teman BMT itu yang kebingungan di dalam Baitul Malnya itu penghimpunan zakatnya lewat LAS mana gitu kan. Nah ini alhamdulillah Perhimpunan PBMT Indonesia PBI itu sudah mempunyai LAS tersendiri sehingga teman-teman bisa gabung lah bersama LAS MKU. Dan Jogja dikomandani oleh beliau Pak Anto sendiri sehingga ya orang kita semua lah. Harapan kami apa? Ya harapan kami di Baitul Mal teman-teman ini juga berkembang gitu kan, berkembang, jangan cuma namanya BMT tapi Baitul Malnya nggak ada pengelolanya lah. Ini sangat apa Mas Arief, sangat ironis atau apa gitu kan. Bahkan terakhir ya Bu, sing bar nutup samping Mas ini aku ya. Ya ditutup dulu sampingnya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab dong kalau namanya BMT, Baitul Malnya juga ikut diperankan lah. Dan dikasih jatah SDM lah minimal 1 atau 2 itu kan. Tamanah itu bahkan sampai 5 juga. Ini juga tergantung dari kita semua. Kita ingin besar enggak di Baitul Malnya itu kan. Dan setelah saya evaluasi
ya kita bergerak di sosial, kita bergerak di kemaslahatan umat itu tanpa disadari Tanwilnya itu berkembang secara otomatis ya Mas Anto ya, Pak Anto ya, berkembang secara otomatis itu saya nggak nyangka juga itu. Padahal kita tetap bergerak di sosial kok Tanwilnya juga berkembang secara otomatis. Lah ini jadi menarik lah, jadi menarik sehingga ya mari teman-teman Koperasi Syariah atau PMT yang malnya belum ditumbuhkan, ya kita step by step lah kita tumbuhkan dan BPMT Mal Daerah Istimewa Yogyakarta siap untuk bersinergi dan tentu saja pembinaannya, betul ya Pak Anto ya, kita ikut bina. Nah, hari ini ya tidak panjang lebar lah, dan ini jadi saya ini nanti. Jadi Mal BMT Beringharjo ini punya sebuah program yang sangat menarik, yaitu tentang kita tahu semua di Bantul juga sudah banyak angkringan Baharjo ya, angkringan Baharjo. Nggak tahu nanti jumlahnya udah berapa sih angkringan Simbaharjo ini, nanti akan dipaparkan oleh Mas Anto itu kan. Dan kayaknya program pemberdayaan angkringan ini step by step juga saya lihat, saya evaluasi juga menarik itu kan. Menariknya apa? Ya menariknya bisa terintegrasi dan sekarang ini kemarin dulu pada waktu peresmian di sawah saya juga diundang, tapi sebab masih Covid saya takut juga untuk menghadiri Pak Anto. Masih gawat-gawatnya sehingga saya pamit juga nggak bisa itu. Jadi pengadaan berasnya sendiri juga sudah sudah difikirkan di angkringan itu sehingga ada sebuah terintegrasi lain yang cukup menarik itu kan, bahkan ini jadikan sebuah jaringan yang boleh dikatakan dari hulu sampai hilir ya. Nah ini sangat bagus. Nah untuk melihat secara detail seperti apa sih, nah maka dari itu kita simak bersama teman episode yang ke-66 bersama Pak Ahmad Faryanto dari BMT Beringharjo Baitul Mal. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dengar dapat penghargaan juga ya Mas Arif ya. Betul. Dari Bank Indonesia lah. Nah ini bisa sharing-sharing bersama lah, sehingga nanti penghargaannya tidak cuma dari Mal Beringharjo lah, Harta Manah, Bina Ummah, dan BMT lain juga dapat penghargaan. Secara ilmunya Pak Anto, matur nuwun atas atensinya dan waktunya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang sudah mengawali pertemuan malam hari ini, dan teman-teman seperti yang tadi sudah disampaikan, BMT tidak boleh meninggalkan esensinya yaitu Baitul Mal. Dan esensi dari Baitul Mal itu adalah program pemberdayaan, karena BMT juga merupakan lembaga bisnis yang fokus pada peningkatan kesejahteraan. Jadi teman-teman, kuncinya adalah BMT adalah lembaga dakwah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan. Nah, peningkatan kesejahteraan salah satu tolak ukurnya adalah pendapatan. Jadi teman-teman, dan itu sejalan dengan prinsip koperasi, ya, kesejahteraan bersama. Nah, kesejahteraan ini bukan hanya hak dari orang-orang yang sudah memiliki usaha saja, atau mungkin sudah mapan saja. Tetapi ini juga hak semua orang dan termasuk duafa, ya, orang-orang yang tidak berkecukupan. Maka teman-teman pastikan bahwa Baitul Mal, pergerakan dari BMT Baitul Mal teman-teman fokus pada program pemberdayaan alias peningkatan kesejahteraan. Dan malam hari ini sangat menarik karena Baitul Mal BMT Beringharjo punya program yang punya integrasi dan koneksi antara mal dan tamwilnya. Jadi teman-teman, kita akan belajar bersama apa yang dilakukan oleh teman-teman di Baitul Mal Beringharjo, dan saya yakin di setiap BMT pasti bisa melakukannya. Produknya bisa berbeda-beda, tetapi konsepnya bisa kita adopsi dari diskusi malam hari ini. Langsung saja kami persilahkan Mas Anto. Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya.
Yang saya hormati Pak Bambang Edi Asmara, ketua saya ini, senior saya. Juga Mas Arif, senior saya juga, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, para senior juga di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, sebentar, saya belum salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, juga kenikmatan iman, sehingga kita masih bisa ketemu di forum Kamanse yang ke-66 ini. Saya sebenarnya juga ikut di Kamanse beberapa seri, Pak. Saya juga sering ikut, mulai dari seri yang pertama itu juga ikut, kayak gitu, sampai beberapa kali juga ikut. Salawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Chat. Ya Allah. Sudah terlihat Pak Arif? Sudah, Mas. Sip. Alhamdulillah. Di slideshow Ya, mungkin, Mas. Ya. Oh ya. Ini sudah saya slideshow? Ya, baru nampak. Mungkin ini ya. Ya, sudah ya. Baru nampak ya. Baik. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ahmad Parianto. Sering dipanggilnya Anto di teman-teman kantor, teman-teman ngepit, goes, itu juga seringnya manggilnya Mas Anto, begitu aja. Saya tinggal di Sleman, istri 1, anak 3. Gitu. Program pemberdayaan terintegrasi dan berdampak ya. BMT Pringharjo sudah 27 tahun ini, 94 dimulai dari Masjid Mutakin, dan alhamdulillah sampai dengan tahun ini kita sudah ada di cabang di Jawa Barat. Kita ada Bintaro 1, kemudian di Bandung, Garut, Tasikmalaya, kemudian di Jawa Tengah masih ada 1 di Semarang, kemudian di Jogja kita ada 4 kantor, 3 kantor operasional, 1 kantor pusat. Kemudian di Jawa Timur kita punya 9, masih di Jawa gitu, di area kerja kita masih di Pulau Jawa, belum menyeberang pulau ini. Semoga tahun depan atau beberapa tahun lagi bisa nyebrang pulau ini. Ini visi misi dari Baitul Mal. Kenapa kita membuat visi misi Baitul Mal? Ini memang tadi disampaikan bahwa Baitul Mal wa Tamwil ini ibarat pesawat, itu dua sayap yang saling melengkapi dan harus dua-duanya berfungsi dengan baik. Nah, tetapi ketika kita di Baitul Mal BMT Pringharjo melakukan kontemplasi di tahun 2019, kita Baitul Mal betul-betul ingin fokus terhadap apa yang sudah kita lakukan selama 27 tahun begitu. Nah, sehingga kita merumuskan waktu itu visi misi yang agak sedikit berbeda dengan visi misi Baitul Tamwilnya, tetapi ini saling melengkapi begitu, karena memang tujuannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat atau menolong masyarakat yang tadinya itu dari kemampuannya kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Nah, visi kita ini menjadi lembaga pendorong kepelaporan wirausahawan, karena kita kepingin kita fokus pada beberapa program saja. Kita fokus pada program ekonomi saja. Karena kalau kita melakukan program selain program ekonomi, karena kita faknya atau istilahnya keahlian kita begitu ya, Baitul Mal wa Tamwil itu keahliannya ya di bidang ekonomi, di badan keuangan begitu. Nah, kita kepingin fokus
Baitul Mal BMT Beringharjo kepengen fokus pada program pemberdayaan saja. Bahkan di anggaran kita, untuk program pemberdayaan itu 70%. 30%-nya itu charity. Charity ya misalnya pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, beasiswa kayak gitu ya, itu 30% saja. Tetapi 70% dana yang kita himpun itu untuk program pemberdayaan. Jadi untuk program angkringan saja itu kita hampir sekitar 700 juta begitu, 700 sampai 800 juta anggaran untuk menyelenggarakan program angkringan Simbah Harjo. Misinya mendorong pengusaha saling mendukung pemberdayaan mustahik. Karena kita tidak bisa sendiri, ini pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Kita kepingin mereka saling mendukung di lembaga yang namanya BMT begitu. Kemudian menguatkan sinergitas di antara para wirausahawan. Ini karena kita kepingin mereka yang kemampuannya ada begitu, yang misalnya pengusaha yang bagus, pengusaha yang sustain begitu, dia kemudian memberikan informasi, melatih kepada pengusaha yang kemudian dia belum mampu, atau misalnya startup baru begitu. Nah, kita kepingin ada sinergitas di situ. Kemudian melahirkan wirausahawan baru. Ini karena tadi semangat kita ini fokus pada program pemberdayaan dan juga menguatkan lembaga. Tentu ini sebagai cita-cita kita bersama, menguatkan lembaga kita masing-masing. Nah, ini adalah role model pemberdayaan di Baitul Mal BMT Beringharjo. Kita mulai dari Simbah Harjo Development. Simbah Harjo Development ini kalau programnya itu ada yang pemberian angkringan juga ada, tapi lebih banyak dikenalnya itu angkringan Simbah Harjo. Tapi sebenarnya Simbah Harjo Development ini tidak hanya angkringan, banyak usaha-usaha yang selain angkringan juga kita biayai atau kita berdayakan mereka dengan menggunakan dana zakat infak sedekah. Kita beri nama Simbah Harjo Development begitu. Ada yang kuliner sama non kuliner. Kalau kuliner ya angkringan termasuk kuliner. Kemudian soto kuliner. Gitu. Yang non kuliner juga ada. Yang non kuliner misalnya tukang kayu, kita punya Simbah Harjo tukang kayu. Gitu. Kemudian yang pengrajin ada Simbah Harjo pengrajin. Gitu. Nah, yang kuning ini adalah indikator keberhasilan program. Jadi kita setiap program kita hanya punya 4 program besar ini ya untuk bidang pemberdayaan. Simbah Harjo Development saja itu indikator keberhasilannya itu 3. Teman-teman pendamping itu dia hanya fokus pada 3 ini saja. Setiap hari dia akan bergelut pada 3 ini saja. Kalau kita rapat evaluasi biasanya saya nanya ke teman-teman pendamping ini 3 ini saja. Omset dari masing-masing penerima manfaat itu sudah berapa sekarang? Sudah 800.000 per hari belum? Kemudian asetnya dia sudah 10 juta belum dalam waktu 2 tahun. Kemudian ibadah dan jauh dari rentenir ini bagaimana? Apakah mereka sudah meninggalkan betul-betul rentenir? Begitu. Nah, kalau sudah itu maka dia akan kita sebut sebagai pengusaha yang mentas unggul. Dia mentas unggul lagi. Nah, kemudian dari Simbah Harjo ini kemudian kita berpikir ini kalau Simbah Harjo, kumpulan Simbah Harjo ini tidak kita kelola, maka sungguh sangat rugi begitu. Maka kita mengelola depo, membuat namanya Depo Simbah Harjo. Nah, Depo Simbah Harjo ini difokuskan untuk tahun ini, gitu ya, 1 sampai 3 tahun ini fokus pada pengadaan barang-barang logistik, misalnya berasnya, misalnya tepungnya, gulanya, dan yang lain. Nah, baru kemudian kita menginjak ke Jogjinawi. Jogjinawi ini yang terakhir malah justru. Jadi kalau ibaratnya di hulu hilirnya itu, pasarnya sudah kita buat dulu. Kemudian bagian tengahnya itu depo, bagian distribusinya itu baru kita buat. Kemudian produsennya baru kemudian kita buat ini. Jadi malah agak kebalik mungkin begitu. Nah, Jogjinawi ini fokus ke pertanian. Sementara kita baru
mengelola 17 orang petani dengan hektarnya, luas lahannya sekitar 2 hektar, sekitar 2 hektar. Padahal kebutuhan Simbaharjo saja angkringan itu 11 ton per bulan. Gitu. Jadi ini masih cukup banyak yang harus kita penuhi dari Jogjinawi ini. Kalau depo Simbaharjo ini indikator keberhasilannya adalah omsetnya 150 juta. Kemudian 80% dari depo ini akan diserahkan ke penerima manfaat. Kita sebut social enterprise. Kemudian Jogjinawi ini asetnya itu 5 juta, kemudian 10 juta, mohon maaf, ibadah jauh dari rentenir. Itu. Ini petani-petani itu juga harus jauh dari rentenir. Nah, harapannya ini mereka menjadi pengusaha petani social enterprise yang mentas unggul. Nah, ini polanya kita pakai halal value change. Itu mungkin tadi di video sudah diputar oleh Pak Arief tadi. Kita mulai dari petani, gitu ya. Penerima manfaatnya petani itu kita kumpulkan dalam satu kelompok, kita bina mereka sampai ke industri turunannya. Jadi kita sudah mempersiapkan roadmap-nya Jogjinawi itu akan seperti apa. Jogjinawi di Jogja, kemudian Jogjinawi di Jawa Timur, Jogjinawi di Jawa Barat, itu kita sedang mempersiapkan roadmap-nya. Bagaimana copy paste dari program Jogjinawi di Jogja ini bisa dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di cabang-cabang yang ada Baitul BMT Pringharjo. Kemudian yang distribusi sama juga, gitu ya. Yang distribusi ini program turunannya cukup banyak ternyata, gitu ya. Kita ada Bringmart, kemudian kita ada Subdepo. Kemudian konsumennya tentu angkringan Simbaharjo. Dan Baitul Mal ini melakukan pendampingan dengan Islamic Social Finance, yaitu zakat infak. Sementara kita pakai zakat infak dulu karena wakafnya digunakan untuk modal koperasi. Kemudian ini kita berbicara tentang Jogjinawi. Nah, Jogjinawi atau Jogja Logjinawi itu kita kerjasama antara petani, Dinas Pertanian, dan Baitul Mal. Awalnya kita kepingin membeli sawah, gitu ya, awalnya. Tetapi kita melihat bahwa petani kita ini sawahnya nggak luas. Gitu. Paling satu petani itu sekitar 200 sampai 300 meter saja. Kalau ini dibeli, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian. Maka kita bersinergi saja. Jadi petani tetap memiliki lahan, petani kita dampingi, itu kita punya pendamping pertanian, khusus pertanian, dan kita kepingin mereka loyal kepada kita, karena banyak manfaat yang kita akan berikan kepada mereka. Kemudian Baitul Mal akan memberikan apa? Memberikan modal tanam sampai dengan pasca panennya. Begitu. Kita sudah hitung kira-kira per 1000 meter itu kebutuhannya sekian. Sehingga sekian rupiah gitu ya, sehingga kita bisa mengukur, oh petani dengan 300 meter dengan 1,5 hektar itu butuh dana untuk operasional tanam, mulai dari pasca pratanam, pratanam, tanam, kemudian perawatan, itu perawatan budidaya sampai ke pasca panennya. Kemudian pemasaran produk tentu depo Simbaharjo nanti akan membeli beras gitu. Kalau kemarin kita sudah belinya dalam bentuk gabah malah justru gitu, bukan dalam bentuk beras gitu. Kita belinya dalam bentuk gabah. Gitu. Nah ini nanti akan turunannya penggilingan dan yang lain itu cukup banyak itu nanti. Ini roadmap-nya sudah akan ke sana. Kemudian pembinaan, kemudian pengembangan program dan penguatan kelembagaan. Ini arahnya ke advokasi. Bagaimana petani yang sekarang itu kesulitan pupuk subsidi karena informasi yang kita dapat, kita melakukan studi ke petani itu selama 3 bulan. Gitu. Itu sekarang ini satu petani hanya dijatah pupuk subsidi itu 17 kilo. Gitu. Sementara kebutuhan mereka itu 30 kilo. Gitu. Jadi ada spare yang cukup tinggi. Gitu, antara kebutuhan dengan apa yang disediakan. Maka ini harus kita jawab, apa peran BMT untuk membantu petani, karena betul-betul petani
ada kesulitan. Tetapi kita juga tidak meninggalkan Dinas Pertanian sebagai induk dari para petani, gitu, bapaknya para petani. Gitu. Nah, kita menggandeng gitu Dinas Pertanian untuk pembinaan budidaya tanamannya. Karena mereka lebih ahli gitu daripada kita, walaupun pendamping kita adalah pendamping pertanian yang dia kuliahnya kuliah pertanian. Tetapi ini Dinas Pertanian ini dia lebih lama gitu ya, lebih lama bergaul dengan petani, lebih tahu caranya gitu. Nah, kita memanfaatkan keahlian mereka. Kemudian fasilitasi izin edar produk, ini dari berasnya, kita punya beras Jogjinawi namanya, dan pengembangan program. Alhamdulillah ini kita fotonya panen perdana program Jogjinawi tanggal 22 Juli kemarin. Lokasinya di Ngemplak Margomulyo Segan di Jogja. Kemudian Depo Simbaharjo. Nah, ini tadi yang disebut interkoneksi program ya. Jadi dari Jogjinawi itu akan masuk ke Depo Simbaharjo, dibeli oleh Depo Simbaharjo. Kemudian dari Depo Simbaharjo ini akan ke angkringan-angkringan. Kita sekarang punya 25 subdepo. Jadi angkringan itu kita kelompokkan. Kita ada 200 penerima manfaat yang khusus program angkringan itu 200. Kalau Simbaharjo secara umum itu 320 penerimanya di Jogja saja. Nah, itu kita kelompokkan kecil-kecil. Ya, kelompokkan 5 sampai 10 orang gitu. Nah, kita bikin subdepo di masing-masing kelompok tadi, 1 orang sebagai subdepo. Nah, di subdepo ini mereka akan beli di subdepo. Jadi tidak perlu susah-susah para penerima manfaat ini ke Depo Simbaharjo kita gitu, yang ada di depan kampus UMY. Cukup mereka ke tempat subdepo saja atau para ketua kelompok. Ketua kelompok itu sebagai subdepo. Ada baru 25 yang di Jogja. Kemudian Bringmat. Saat ini alhamdulillah kita punya Bringmat. Bringmat yang mungkin agak berbeda begitu dengan mat yang ada. Karena kalau yang Bringmat ini sudah dari kita ini ya. Produknya sudah kita tentukan. Kalau subdepo ini melayani anggota saja. Ya, subdepo ini melayani anggota saja. Boleh mereka melayani orang tetapi hanya anggota. Kalau Bringmat ini sudah masyarakat umum. Harganya juga sudah ditentukan oleh masing-masing pengelola Bringmat saja. Kita hanya memberikan patokan harganya kalau gula 1 kilo segini. Nah, mereka silakan kalau mau mencari keuntungan. Kalau di subdepo tidak diperkenankan para subdepo itu mencari keuntungan karena ini anggota yang beli. Kemudian Simbaharjo Development. Nah, Simbaharjo Development sekarang ini kita punya 58 itu sampai ke Jawa Timur dan di Jawa Barat ya. Kalau di Jogja itu kita punya 25 kelompok gitu ya. 25 kelompok. Terbina, mereka semuanya terbina. Pembinaannya setiap bulan kumpulannya. Jadi mereka wajib berkumpul seperti ini gitu 1 bulan sekali. Kemudian akan dikunjungi pendamping lapangan itu 2 kali dalam sebulan. Pendamping lapangan nanti akan ngecek seperti apa kurikulum yang sudah diberikan itu diimplementasikan di kehidupannya dia, di cara berdagangnya dia. Kemudian ini multiplier efek dari angkringan Simbaharjo. Kita bisa menggerakkan masyarakat sekeliling angkringan itu untuk menjadi supplier makanan, entah itu sate ayamnya, sate telur puyuhnya, itu aneka snack kecil, kemudian aneka minuman. Dan juga bisa merekrut tenaga kerja. Ada beberapa penerima manfaat kami itu yang dia sudah punya cabang dan juga sudah punya tenaga kerja. Gitu. Minimal 1 orang dia pekerjakan. Kemudian mereka juga akan ada berbagi semangat. Ini biasanya kalau di Ramadan itu mereka itu dengan kesadaran sendiri atau kita support, itu mereka ada Jumat berkah istilahnya begitu ya. Kalau kita menamainya berbagi semangat. Ini salah satu penerima manfaat kami memberikan menu buka puasa kepada masyarakat di sekeliling dia yang tidak bisa atau istilahnya yang duafa, yang dia kadang-kadang tidak masak gitu. Ini kita berikan
pemahaman ke penerima manfaat kami bahwa berbagi itu perlu. Jadi ya berbagi itu tidak harus kaya, tetapi jenengan-jenengan para pengelola angkringan itu juga harus bersyukur kepada Allah dengan cara berbagi. Entah itu berbaginya dengan nasi atau dengan nasi lauk, kemudian minuman, tetapi berbagi. Kemudian juga ada beberapa penerima manfaat kami yang dia rutin berdonasi untuk anak yatim. Alhamdulillah, Simbah Harjo kami itu angkringan itu sudah banyak yang tersertifikasi halal, gitu. Sebagai implementasi bahwa kita juga mendukung masyarakat, pemerintah untuk membuat Jogja ini menjadi halal wisata ya, destinasi halal wisata halal. Ini peta sebaran penerima manfaat kami di Jogja, kita ada 320 KK. Bapak Ibu bisa searching aja di Google dengan mengetik Simbah terus spasi Harjo, itu nanti akan muncul titik-titik di mana Simbah Harjo itu berada. Insya Allah kita sudah bisa dilihat oleh semua masyarakat Simbah Harjo itu titik-titiknya ada di mana. Jawa Timur Kediri itu di mana saja. Itu Simbah Harjo aneka kue, jajanan browniesku itu ada. Jadi Simbah Harjo itu tidak hanya angkringan, tetapi juga aneka kue, kemudian cilok, dan yang lainnya. Ini salah satu penerima manfaat kami yang kita sebut mentas unggul tadi. Alhamdulillah pada tahun 2018 kondisinya seperti ini, angkringannya. Beliau mengajukan program Simbah Harjo, kita ACC, kemudian kondisi warungnya masih seperti ini. Gak apa-apa, ini di tahun-tahun awal. Tahun awal itu omsetnya baru 450 dan alhamdulillah ini yang terbaru 2021. Angkringannya sudah seperti ini tampilannya dari yang seperti ini dan alhamdulillah dia sudah menambah aset mobil pick up, menjalankan sholat 5 waktu sudah dan alhamdulillah juga jauh dari rentenir gitu. Oh ini double ini. Ini kurikulumnya. Jadi kita dalam membina angkringan tadi, membina program Simbah Harjo Development, para penerima manfaatnya, ini kita memakai kurikulum yang berisi 24 materi. Kenapa? Karena program Simbah Harjo Development ini berjalan 2 tahun. Ya, 2 tahun atau 24 bulan, sehingga 1 bulan itu mereka menerima 1 materi. Mulai dari ragam pelajaran keagamaan, pelajaran manajemen usaha, dan pelajaran kreativitas. Pelajaran kreativitas ini kita kerjasama dengan Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM untuk keanekaragaman pangan. Jadi kita pengennya 1 angkringan itu punya 1 menu andalan. Alhamdulillah beberapa penerima manfaat kami itu ada yang punya menu andalan, misalnya pepes tahu kelor, ya. Kemudian minuman wedang laser. Kemarin waktu vaksinasi di Kulon Progo, Bupati dan Menteri Koperasi itu merasakan wedang lasernya. Katanya enak gitu ya. Di Sedayu ini Bapak Ibu yang di Jogja bisa nanti mampir di angkringan Sedayu, searching saja Simbah Harjo, Pak saya agak lupa namanya, tapi yang ada wedang lasernya itu di Sedayu. Kemudian ini buku pembukuan usaha. Nah ini mereka harus menulis setiap hari itu transaksi yang terjadi di hari itu. Jadi memang agak berat ini program kita itu. Gitu. Jadi harus istiqomah, harus betul-betul mau kita bina, mereka mau mengikuti apa yang kita arahkan kepada mereka gitu. Dengan tujuan ya tadi merubah mereka yang tadinya menjadi dari duafa menjadi lebih baik begitu. Nah, nanti akan dievaluasi oleh pendamping ya, dari catatan yang ada di buku tadi. Juga tampilan usahanya gitu, tampilan lokasi usahanya tadi ya seperti Bu Aprianti tadi, dan pendalaman usaha, apakah dia itu sholatnya bagaimana gitu ya, ibadahnya bagaimana, apakah sudah rutin belum atau masih bolong-bolong gitu. Kalau yang laki-laki sudah, kalau waktu Jumatan dia Jumatan tidak gitu, jangan sampai ya tidak Jumatan malah gitu. Kemudian apakah dia berhubungan dengan rentenir tidak gitu ya. Jangan sampai dia berhubungan dengan rentenir gitu. Nah, para pendamping kami yang kemudian memeriksa itu.
Nah, ini adalah roadmap ya, roadmap antara mal dan tamwil. Jadi setelah para penerima manfaat itu mempunyai omset 800.000 per hari, kalau angkringan itu kita sudah cek bersihnya itu persentase ngambil keuntungannya sekitar 30% gitu. Dibawa pulang itu 30%. Jadi kalau 30% dari 800.000 ya sekitar 240.000. Kalau dia berdagang 25 hari sudah sekitar 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta di Yogyakarta itu sudah termasuk golongan muzaki. Jadi dia sudah berubah, yang tadinya dia itu mustahik kemudian berubah menjadi muzaki. Nah, setelah dari situ ini akan dibina oleh Baitul Tamwil dengan program yang namanya Bina Mitra atau Binar begitu, sehingga harapannya mereka menjadi sustain entrepreneur begitu. Nah, harapannya nanti juga kemudian balik lagi mereka berzakat infak melalui BMT Bringharjo. Saya kira itu sekelumit tentang apa yang kita lakukan di Baitul Mal BMT Bringharjo. Mari kita bahagia, kita bersejahtera bersama Simbah Harjo. Terima kasih. Terima kasih Mas Anto. Kita beri aplaus ke Mas Anto ya secara virtual ini. Terima kasih Mas Anto ya sudah sharing terkait dengan program pemberdayaan Baitul Mal BMT Bringharjo. Dan sangat menarik bagi teman-teman BMT ya yang tentu ingin memiliki program pemberdayaan yang terintegrasi dan berdampak juga. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di chat room ya, di ruang chat pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman akan nanti saya bacakan, dan jika ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangan atau raise hand ya. Baik, sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Mas Anto ya, boleh tahu nggak Mas apa kesulitan nih menghadapi apa penerima manfaat Mas? Kira-kira kesulitannya apa, suka dukanya apa Mas? Iya, kesulitannya itu mungkin sukanya dulu ya. Boleh. Yang positif ya. Sukanya ya kita para pendamping kita gitu bisa berinteraksi dengan banyak orang. Gitu. Dengan banyak orang sehingga mereka tahu oh karakter penerima manfaat kita itu seperti ini ya. Sehingga saya harus melakukan ini gitu. Komunikasinya saya berarti harus seperti ini. Nah, begitu sehingga mereka para pendamping kita itu bisa kemudian mengenali oh kalau dengan tipikal orang seperti ini saya harus seperti ini. Yang saya perlu lakukan gitu. Kalau untuk suka dukanya ya apa ya? Dukanya atau jangan nggak ada dukanya ya Mas ya? Ya ada juga dukanya kalau misalnya gini. Kalau misalnya mereka itu turun gitu ya, omsetnya turun itu kita juga aduh gimana ya gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Sebenarnya selama 2019 kemarin, 2019 sampai 2020, omset rata-rata penerima manfaat kami itu sekitar 900.000 sudah. Sebelum pandemi, mohon maaf. Sebelum pandemi itu berarti 900.000 per hari ya? Ya, 2019 ya. 2020. Itu keuntungan berapa Mas kalau segitu Mas? Berapa persen? Ya 30% tadi. Oh 30% ya? Ya 30%. Ya. Rata-rata 30%. Kita sudah hitung itu 30%. 300.000 bahkan ada sehari yang 35 gitu. Ya. Dukanya kalau sedang seperti ini gitu ya dengan pandemi seperti ini turun kemarin waktu awal-awal pandemi itu langsung turun 50%. Ya. Tapi alhamdulillah lambat laun mulai naik kayak gitu. Sekarang sudah ada juga penerima manfaat kami yang sudah beromset 1 juta gitu per hari kayak gitu. Itu satu cabang ya Mas, yang 1 juta ya? Ya satu lokasi gitu outlet ya? Ya satu outlet. Yang di Jalan Parangtritis itu 1 juta. Kemudian Mas Anto, kalau ada penerima manfaat yang nggak nulis di buku belajar tadi, buku catatan,
Ada sanksinya nggak, Mas? Apa suruh berdiri di pojok itu sambil angkat kaki satu gitu? Enggak. Enggak lah gitu. Enggak. Tapi yang penting dia ikut pertemuan. Itu yang kita ini kan, yang kita betul-betul apa ya tadi ya, yang kita cek betul. Iya. Mereka 3 kali nggak ikut pertemuan itu kita kasih SP itu, surat Oke. peringatan. Surat peringatan. Iya, surat peringatan. Tuh, ada itu formnya sudah ada, draftnya surat peringatan. Jadi berdasarkan laporan dari pendamping ini tidak hadir, ini tidak hadir, ini kita kasih surat peringatan. Ada beberapa penerima manfaat kami itu yang kita kasih surat peringatan, akhirnya dia datang pertemuan. Walaupun dia datangnya itu ya apa ya istilahnya kayak kosong begitu, tapi yang penting dia datang dulu deh. Iya. Sebagai apa ya, sebagai wujud dia serius ikut program. Sanksinya apa memang, Mas, kalau nggak datang, Mas? Ya, kalau ditarik gerobaknya. Ya, ditarik gerobaknya kalau memang betul-betul dia nggak ini kan. Iya. Apa ya? Jadi gerobaknya ditarik ya. Iya. Baik. Mas Anto, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya tanyakan ke Mas Anto, saya bacakan ya, Mas ya. Dari Pak Juma, Kota Mas, Jogjinawi bisa nggak untuk pola pendampingan ternak kambing? Pertanyaan seperti itu, Mas. Bisa, Pak. Itu ya, bisa. Untuk peternakan ternak kambing itu bisa. Kenapa kita ngambil pertanian? Ya karena tadi kebutuhan kita sih. Kebutuhan kita. Ya. Karena angkringan Simbaharjo ya. Ya, karena angkringan kecuali nanti Simbaharjo juga jualan sate kelatak gitu ya. Nah, kecuali sate seperti itu. Tongseng, gitu kan? Ya. Itu mungkin nanti kita akan ke peternakan ya. Ya akan ke peternakan. Tapi selama ini kita baru berasnya saja itu masih kita baru 5 ton ya? ini. Ya, padahal potensinya ada 11 ton. Oke. Jadi baru terpenuhi berapa ton, Mas? 5, sekitar 5 ton. Baru 5 ton padahal kebutuhannya 11 ton. Ya. Oke. Gitu. Mungkin bisa berkolaborasi teman-teman BMT lain ya yang mungkin punya binaan sawah pertanian gitu ya. Ya, boleh. Bisa bekerja sama ya, jadi sambil belajar ya. Ya karena untuk selama ini kita gimana, selama Mas? ini satenya baru sate khusus ya, Mas. Jadi belum begitu butuh ya. Iya, betul. Kalau peternakan ayam mungkin kali ya, gitu. Mungkin bisa kita pikirkan itu. Iya. Tapi kita ini sekarang baru ke pertanian. Iya. Pelan-pelan gitu. Oke, Mas. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Oh iya, tadi Pak Juma juga minta nomor HP-nya Mas Anto, nanti bisa minta ke Pak Asfa ya. Ada, nanti bisa di anu ya Mas Anto ya. Boleh. Oke, Mas. Pertanyaan berikutnya nih dari Gusnu. Ada tidak angkringan yang gagal atau tidak sukses, Mas? Gagal dan tidak sukses. Ya, ada lah, pasti ada. Ada ya. Tidak, kita bukan Superman. Berapa persen, Mas? Kira-kira rate-nya, kegagalannya. Kegagalan kita itu kemarin itu 8 sampai 9% kegagalan ya. Faktor utama apa biasanya, Mas? Tidak istiqomah. Tidak istiqomah, tidak disiplin ya. Ya, di awal-awal. Ya, di awal-awal mereka membayangkan saya jualan angkringan itu langsung omsetnya 450 sebulan 2 bulan gitu. Tapi nggak bisa seperti itu. Ya, kita sudah sampaikan ke pendamping-pendamping kami itu sudah menyampaikan, Bu, untuk di awal-awal paling jenengan dapat 80.000 itu sudah bagus banget kayak gitu. Tapi harus tetap istiqomah gitu. Menindaklanjutinya gimana, Mas? Yang gagal-gagal ini, Mas? Langsung di-cut aja gitu atau ya, ada terapi tersendiri? Iya. Iya, jadi kita fokus kepada para penerima manfaat yang betul-betul dia istiqomah, yang mau berubah gitu. Itu kita fokus ke situ dulu. Kayak gitu. Karena kalau ini juga kita pikirkan nanti ini kita ya berat juga kita ini. Jadi fokus gitu. Pada orang miskin yang rajin ya, bukan orang miskin yang malas ya. Ya. Fokus pada orang fokus miskin yang rajin, yang disiplin dan yang mau berubah. Gitu ya intinya ya, Mas Anto ya. Tentu kalau orang mau mengakses angkringan Simbaharjo ini kan tentu ada seleksinya ya, Mas ya. Ada seleksinya, ada surveinya dan lain-lain ya. Oke. Ya itu bagian dari resiko ya.
Oke, Mas Santo, Iya. pertanyaan berikutnya dari Mas Pardianto. Ye. Untuk tahap awal mau merintis, apa yang harus dilakukan ya, Mas ya? Yang apa ini? Angkringan atau yang apa? Mungkin yang angkringan dulu. Yang angkringan untuk tahap awal. Ya, Mungkin 5 atau 10 angkringan dulu. Gitu ya. ya. Nggak usah banyak-banyak, 5 atau 10 angkringan dulu. Karena kita di Jogja aja 200 itu terlalu banyak gitu. Modal Gitu. Jadi angkringannya per angkringan berapa, Mas? kalau plafonnya itu 5 juta maksimal. Ya, Gitu. Tapi itu kita wujudkan dalam bentuk barang, 4,5. betul. Yang 500.000 itu dalam bentuk uang. Tapi karena kita sudah ada depo, itu 300.000 itu langsung dibelanjakan di depo. Oke. Yang 200.000 itu untuk beli garamnya, untuk bukan garam, yang tidak ada di depo. Nah, kayak gitulah. Kurang lebih sekitar Bawang 5 merah. juta ya, Mas ya? Ya, 5 juta untuk Jadi satu penerima kurang manfaat. lebih sekitar 5 juta sudah untuk mengakses program angkringan untuk awal ya. Jadi teman-teman bisa memulai misalnya dengan budget 5 juta program pemberdayaan apa namanya? Kita bisa membantu duafa ya dengan program ini. Ya, ya. Oke. Ya. Oke. Oke, seperti itu ya, Mas Ya. Pardianto. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Kristiawati. Izin bertanya, kalau semisal omset per tiap angkringan itu kan beda-beda. Nah, mereka mendapatkan laba bersih masing-masing itu seperti apa, Pak? Atau ada setor berapa gitu ke Simbaharjo tersebut? Oh, tidak. Jadi tadi buku pencatatan keuangan tadi itu yang kita jadikan yang kita jadikan bahan evaluasi. Begitu. Tetapi kita bisa merata-rata pendapatan bersih mereka itu 30% gitu. Ya. Jadi buku itu menjadi penting diisi oleh penerima manfaat agar kita tahu masing-masing penerima manfaat itu sekarang omsetnya berapa. Oke. Bulan ini berapa, bulan depan berapa, bulan kemarin berapa. Gitu sehingga kita bisa ngukur fluktuasinya seperti ini ya, begitu. Nah, ini nanti akan bisa kita baca seperti apa sih kondisi masyarakat di bawah kita itu gitu ya, masyarakat penikmat angkringan itu seperti apa gitu, habit mereka gitu ya, habit jajannya mereka itu seperti apa gitu, dan juga nanti akan ngaruh ke depo. Kita bisa ngukur, oh angkringan ini itu omsetnya 1 juta, maka kita bisa buktikan berapa transaksi dia ke depo. Nah kayak gitu. Ya. Oh, transaksi dia itu sekitar 800.000. Oh ya, berarti nyambung. Ya. Jadi antara depo dengan Simbaharjo ini saling check and balance Ya. kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Santo. Jadi memang ada setoran karena tadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya bahwa ini Simbaharjo ini program pemberdayaan menggunakan Social Islamic Finance ya, pakai zakat, infak gitu ya. Jadi ya, memang tidak ada setoran. Juga untuk apa namanya? Untuk jawaban pertanyaan selanjutnya dari Narendra Febriliansyah ya. Profit BMT dari mana saja? Ya mungkin kalau dari Baitul Mal tidak ada profit ya karena ini kan social movement ya, social finance. Ya. Kemudian dari Mas Andri ini pertanyaannya. Untuk relawan sendiri biasanya berasal dari mana, Mas? Dan satu relawan membina berapa pedagang? Ya. Kita menyebutnya pendamping program ya. Pendamping program. Ingat ya teman-teman. Karyawan gitu. Iya, pendamping ya. Ya, pendamping jadi, program. Ya, bagi yang jomblo segera mencari pendamping. Duafa saja mereka sudah disediakan pendamping gitu ya. Jadi bagi teman-teman perhatikan ini. Silakan Mas Anto lanjutkan. Ya, jadi satu orang pendamping itu membina 50. Gitu, 1:50. Ya, membina dengan 50. Pertemuan aktivitas yang seperti tadi disampaikan ya. Pertemuan 1 bulan sekali, kunjungan sebulan 2 kali. Ya, sebulan 2 kali. Oke. 1:50. 1:50. Ya, aktivitasnya apa saja, Mas? Aktivitasnya pendampingan itu.
pendampingan kalau 1 bulan sekali itu pertemuan kelompok. Oke, Ya, pertemuan pertemuan kelompok. kelompok, memberikan materi sesuai dengan kurikulum, Iya, memberikan pretest, post-test, kayak gitu ya. iya, Mereka paham nggak dengan apa yang disampaikan oleh pendamping. iya. Kemudian pendamping lapangan itu turun ke lapangan 2 kali 1 bulan itu untuk cross check apakah materi yang kemarin itu dijalankan nggak, misalnya Ya. materi tentang kebersihan lokasi usaha. Nah, Ya. lokasi usahanya difoto, gitu. Bersih nggak, gitu ya. Kalau dia belum bersih ya berarti kemarin nggak menjalankan di kurikulum, Oke, gitu. Jadi oke, harus oke. dijalankan itu kurikulum. Ya. Juga termasuk cross check apakah dia itu ada rentenir tidak, karena kan rentenir itu setiap hari gitu datang. Ya. Bisa jadi dia itu customer gitu, customernya dia gitu, bisa jadi Ya. gitu. Kemudian dengan mereka melakukan 1-2 hal, akhirnya mereka terjerat. Nah, kita cross check-nya seperti itu. Oke, Mas Santo, terima kasih. Mas Santo, dari Iya. teman-teman pendamping itu ada nggak yang diminta oleh penerima manfaat untuk menjadi pendamping sebenarnya itu, Mas, untuk anak-anaknya? Hah? Guyonan-guyonan gitu ada nggak itu? Nggak ada ya? Belum ada pengalaman itu ya? Sekarang ini belum. Oh, belum. Belum Ya, ada ya, belum ada. apa? Kalau di lembaga saya yang kemarin ada gitu kan, gitu. Nggak ada ya? Belum ada ya pengalaman itu ya? Kalau di lembaga lain ada. Oh. Oke, Mas Anto, parah ini. Oke, terima kasih Mas Anto. Jangan-jangan Mas Anto ini, makanya Mas Anto nggak berani mendampingi, takut dia diminta untuk mendampingi sesungguhnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Kopsyah BMI Tanjung Pinang. Wah, jauh ini Mas Anto. Harus dijawab dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya ya. Ya. Oke, pertanyaannya. Apakah penerima manfaat seluruhnya anggota BMT? Iya, wajib menjadi anggota BMT. Tapi sebelumnya tidak harus Ya, menjadi. oh tidak, ya tidak. Tapi setelah dia dinyatakan sebagai penerima manfaat, lolos sebagai penerima manfaat, maka dia harus menjadi anggota koperasi. Anggota Berarti BMT. bayar simpanan pokok, simpanan wajib. Iya, betul. 56 kalau di BMT Pringharjo. Oke, berarti ketika mau mengakses tidak harus dia menjadi anggota BMT umum, tapi setelah di-approve menjadi penerima manfaat baru menjadi anggota. Oke. Iya, wajib harus. Oke, akhirnya otomatis dia akan penerima manfaat adalah anggota BMT ya. BMT, ya betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Fitria Puji Lestari, izin bertanya Pak, mohon solusinya. Ketika suatu usaha makanan yang cukup ramai pembeli dikarenakan porsi yang cukup banyak dan harga yang lumayan murah, dan ketika di tengah usahanya bahan pokok yang dibutuhkan harganya sedang naik. Menurut Bapak, apakah harga makanan yang dijual harus dinaikkan atau porsi makanannya yang harus dikurangi? Ini biasanya cukup menyakitkan buat anak-anak kos ini. Ya. Gimana, Mas? Mungkin mungkin pelayanan begitu ya yang saya ini kan gitu. Jadi kalau seperti itu dinaikkan harganya, tetapi ditambah pelayanannya gitu kan, kita juga nggak boleh rugi kan kayak gitu. Jadi ditambah benefit lain selain profit ya gitu ya. Iya, benefitnya mungkin pelayanan, kita senyum, kita ramah kayak gitu. Oke. Jadi pelanggan tetap mendekat ya. Iya. Meskipun tadi gorengannya bentuknya segi 4 kotak, tiba-tiba jadi segitiga gitu ya. Tetap segi 4 tapi tipis kayak gitu. Bukan segi 4 tapi separuh gitu, tapi jadi segitiga itu biasanya kan berubah. Jadi segi 4 jadi ke segitiga itu memang sangat menyakitkan itu, Mas. Iya. Oke, baik. Silakan teman-teman, kalau masih ada pertanyaan yang mau bertanya secara langsung boleh loh ya. Dan setelah ini Mas Anto akan menyampaikan kabar gembira buat teman-teman BMT dan UMKM ya. Insya Allah nanti Perhimpunan BMT akan mengadakan Silatnas dan salah satu acaranya adalah BMT Award ya, BMT Award. Apa itu BMT Award? Ya, ini perlu disimak karena hadiahnya sangat menggiurkan ya. Sangat besar hadiahnya teman-teman gitu ya. Jadi sangat besar. Nggak perlu kita sampaikan dulu Mas Anto. Oh ya siap. Oke teman-teman.
Oke, teman-teman, sambil nanti kita menunggu pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Oh, ada pertanyaan. Satu lagi kita bacakan, habis itu Mas Anto bisa sampaikan soal BMT Award ya. Karena apa itu BMT Award, kemudian kok hubungannya dengan UMKM, dan semua bisa terlibat. Termasuk mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, kampus juga boleh ikutan itu. Oke ya. Pertanyaan satu lagi dari Mas Suryo, BMT AA. Bagaimana cara mengentaskan si penerima manfaat dari jeratan rentenir terkait dengan karakter si penerima manfaat yang sudah terbentuk atau suka utang dengan rentenir? Ini kalau kayak gini hipnotis aja nggak cukup ini Mas kayaknya. Ya, saya ada beberapa pengalaman sih kemarin yang terkait dengan itu, seperti itu ya. Kalau seperti itu ya kita inikan dulu. Kita tanyakan dulu ke rentenirnya seperti apa biaya pembiayaannya atau istilah hutangnya gitu. Tapi ada satu penerima manfaat dulu itu di daerah ya di Jogja begitu ya, tidak perlu saya sebut ininya. Itu dia itu hobinya hutang begitu. Nah itu saya datangi rumahnya gitu, karena dia mengajukan ini ya, mengajukan ke kami, ke kita. Saya datang, saya kumpulkan. Bu, saya minta ketemu dengan suaminya jenengan sama putra-putranya gitu. Itu ya memang harus seperti itu gitu. Kita ketemu, kemudian saya menyampaikan ya dengan awalnya sih slow gitu, tapi agak ngeyel saya butuh ya Mas. Akhirnya harus keras gitu. Nah, memang kita perlu kemudian dengan penerima manfaat itu tidak kemudian halus terus, tidak. Gitu. Jadi suatu saat kalau memang itu untuk kebaikannya dia, harus kita berikan kemudian pemahaman yang lebih pemahaman yang istilah itu ekstrim begitu, itu ya perlu kita lakukan gitu. Dengan niatnya adalah merubah dia gitu, merubah dia. Dan alhamdulillah dari situ kemarin kita dapat informasi orangnya sudah berubah, alhamdulillah pelan-pelan itu dia sudah jauh dari rentenir. Kalau itu ada penerima manfaat kami yang dia itu ke rentenir, itu biasanya kita minta dia itu, Bu, yang ini dulu diselesaikan. Jadi lebih ke manajemen keuangan. Gitu. Jadi misalnya ada dia terkena 20 rentenir. Maka kita identifikasi dulu 20 rentenir itu. Kita ketemu dengan rentenirnya. Kita harus ketemu gitu, dan harus berani gitu, ketemu dengan rentenir. Yang terjadi sekarang rentenirnya itu yang nggak mau ketemu dengan kita gitu. Ini hari ini tadi saja, tadi pagi itu kita itu mau bayari istilahnya rentenir gitu, mau bayari 1,3 itu mau kita bayarkan gitu. Rentenirnya itu nggak berani ketemu dengan kita, nggak berani ketemu dengan kita. Udah Bu, pokoknya kita nggak pakai seragam kita deh gitu. Nggak Mas, saya nggak mau, karena mereka sudah paham bahwa mereka itu ilegal sampai seperti itu. Gitu. Jadi memang ya dengan penerima manfaat kadang-kadang juga harus kita sadarkan. Oke, memang dengan penerima manfaat yang suka hutang, apalagi kecanduan dengan rentenir, itu memang kadang harus keras ya, tidak perlu berkasih sayang ya, atau lemah lembut gitu ya. Ya terutama kepada penagih hutang ya. Orang yang suka hutang, terutama hutang kasih sayang gitu ya Mas. Itu harus keras juga itu Mas. Kayaknya bunga berbunga itu. Oh gitu. Jadi, ya. Pernah nggak ditagih Mas dengan rentenir karena hutang kasih sayang gitu Mas? Kayak apa ya Mas? Mas Arif di kayak yang punya banyak pengalaman. Iya, itu didata sama rentenir. Loh, saya nggak pernah hutang-hutang, Bu. Kenapa Ibu nagih-nagih saya? Loh, Mas, kan hutang kasih sayang dengan saya banyak sekali katanya. Wah, repot ini. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Anto ya. Oke. Kayaknya menarik ini, ada yang ingin bertanya secara langsung, Pak Jamil, meskipun terlambat ya kita beri kesempatan lah. Pak Jamil, silakan Pak Jamil bertanya secara langsung, jangan lama-lama dan langsung to the point. Baik, terima kasih Mas Syarif. Ini karena saya terlambat, mohon maaf kalau ternyata sudah dibahas duluan. Pertanyaan favorit saya dalam bulan ini adalah apa dari pemahaman itu narasumber, apa persisnya
tugasnya Baitul Mal dan tugasnya Baitul Tamwil dan di mana titik kolaborasi antara keduanya. Itu saja, Mas. Cukup jelas kan pertanyaan saya atau perlu saya ulangi? Nggak perlu diulangi, Pak. Mungkin Mas Santo butuh 5-4 jam kayaknya untuk menjawabnya ini. Jadi mungkin besok, Pak, mungkin jawabannya kali ya, Pak ya. Silakan Mas Santo. Saya ini Pak Jamil. Ini Pak Jamil sering ketemu saya juga ini. Iya, anggap sajalah sedang skripsi Mas Santo. Ya, ini Silakan sedang dijawab ya. skripsi, Atau gitu. saya kasih nilai C sekarang saja. Oh, boleh? Silakan. Silakan Mas Santo. Ya, tugas Baitul Mal tugas Baitul Mal dengan Baitul Tamil ini ya seiring sejalan gitu, karena kita fokus pada masyarakat kecil gitu. Cuman sumber dananya saja yang berbeda gitu. Kalau Baitul Mal itu menggunakan dana zakat infak sedekah, kalau Baitul Tamil menggunakan dana pihak ketiga begitu. Sehingga ya tetap harus bagus, tetap harus profesional, tetap harus bisa terukur begitu program-program yang ada di Baitul Mal maupun di Baitul Tamil begitu, sehingga ya apa istilahnya hanya berbeda itu saja gitu, berbeda kamar saja tapi dalam satu rumah gitu. Jadi tujuannya ya ke arah makosid syariah sama gitu, ke arah sana. Menurut pemahaman saya seperti itu Pak Jamil gitu. Baik, alhamdulillah. Ini sepakat Mas masalah perbedaannya. Jadi fokusnya Baitul Mal itu pada keuangan sosial, sumber dana sosial, dan Baitul Tamil keuangan komersial ya. Ya. Nah, terus titik kolaborasinya di mana, Mas? Titik kolaborasinya ketika penerima manfaat Baitul Mal itu dia sudah menjadi muzaki gitu ya, sudah lebih berdaya, maka ini kemudian bisa dikolaborasikan dengan Baitul Tamil ketika dia sudah tidak bisa mendapatkan dana zakat infak sedekah, ketika dia mau memperbesar itu usahanya, memperbesar bidang usahanya, ya dia tentu akan membutuhkan modal yang tentunya tidak bisa di-cover oleh zakat infak sedekah. Jadi diestafetkan gitu Mas ya? Ya, kita estafetkan. Boleh tahu Mas Santo, di tempat antum dalam setahun terakhir berapa orang yang berhasil diestafetkan dari Mal ke Tamil? 2020 ini kita dari 200 angkringan itu 20 penerima manfaat, insya Allah sudah mau menuju ke arah sana Pak. Gitu. Insya Allah di bulan Desember nanti kita hadiahkan 20 penerima manfaat yang sudah mentas unggul. Seperti tadi kriterianya, mentas unggul 3 indikator tadi, omsetnya 800.000, asetnya 10 juta, rajin ibadah, dan jauh dari rentenir. Mohon dikonfirmasi, apakah artinya dalam setahun terakhir hanya 20 anggota yang diestafetkan dari Mal ke Tamil? Tahun 2020 iya, karena bukan tahun 2020, dalam setahun terakhir gitu. Oh, dalam setahun terakhir ini. Ya, kalau pakai angka 2020 boleh, ya setahun terakhir ya, juga boleh. Itu, Pak. Jadi 20, kita 20 orang per tahun ya. Ya. Oke. Cukup ya Pak Jamil ya. Ya, terima kasih Mas. Ini ada moderatornya Pak Jamil. Ya udah paham kok. Dehaman antum aja udah bikin ilfil. Iya. Saya khawatir ini dikiranya nanti yang lain pada numpang di Zoom ini. Oke, ya terima kasih Mas Santo. Terima kasih Pak Jamil atas pertanyaannya dan mempertegas kepada kita semua di teman-teman Baitul Mal dan memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan Mas Santo ya. Setelah itu kita akan Mas Santo bisa sampaikan dengan terkait dengan event BMT Award. Dari Niko Putranto, maaf Kak, baru bergabung. Oh ya, sama-sama Dek. Izin bertanya, proses pemberdayaan angkringan tersebut apakah ada akad atau perjanjian dari awal jika bergabung dengan angkringan Simbah Harjo? Dan saat sudah bergabung, apakah akan dikawal dari BMT? Dan apabila ada yang mengawal atau memantau, ada tim khusus saat berjalannya program tersebut dari awal. Nah, ini ada kawal mengawal kayak pas pampres aja ini, dan ada juga yang mengawasi kayak BIN saja ini. Silakan Mas Santo. Ya, akadnya kita pakai Qardul Hasan, gitu ya. Jadi pakai dana Qardul Hasan itu pinjaman kebaikan bahasa Indonesianya. Pinjaman tanpa bagi hasil dan tanpa jaminan, begitu. Ya, kalau pinjaman otomatis teman-teman ya perlu digarisbawahi ya. Jadi pinjaman dan pembiayaan itu berbeda. Ya, pinjaman itu otomatis tanpa bagi hasil, Mas.
Karena kalau ada bagi hasil itu namanya riba, gitu ya. Nah, kalau pembiayaan itu ada komersil. Jadi pinjaman adalah sosial, pembiayaan adalah komersil. Itu saja untuk membedakan supaya paham. Silakan Mas Anto lanjutkan. Ya, jadi tadi memakai dana zakat infak sedekah akadnya Qardul Hasan begitu, tetapi nanti di akhir program dia sudah mendapat mencapai indikator keberhasilan, maka dana itu akan kita kembalikan ke dia. Jadi kita menyebutnya ya revolving fund begitu. Ya. Kemudian apakah ada yang ini yang mengelola? Iya, gitu. Pendamping-pendamping kami, pendamping-pendamping program Simbaharjo kita ada mengelola, yang mengawasi ya mereka begitu untuk berjalannya program. Hanya untuk mencapai 3 indikator keberhasilan program itu saja. Baik, Mas Anto. Ya. Masih ada 2 pertanyaan, apakah berkenan menjawab? Monggo silakan, masih ada waktu. Oke, masih. Kita jawab 2 pertanyaan, baik teman-teman yang terlambat bertanya, mohon maaf ya, nanti kita akan membahas di BMT Award. Mungkin juga ada pertanyaan dari teman-teman BMT, jadi kita perlu persiapkan waktu. Mohon bertanya, jika dari penerima manfaat program Simbaharjo sudah masuk dalam kategori unggulan atau bagus, apakah ada rewardnya dari BMT, Mas? Iya, tentu. Sebelum mereka mencapai indikator keberhasilan program juga kita kasih reward gitu ya. Reward. Sebelumnya rewardnya itu ya kita perbaiki warungnya kayak gitu, free kayak gitu. Ya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, ada berapa program pemberdayaan di BMT Beringharjo, Mas? Program pemberdayaan lebih banyak Simbaharjo saja gitu. Kita fokus saja kayak gitu. Fokus di Simbaharjo. Iya, gitu. Kita nggak ada yang program. Ya, program Ayatim ada, program air ada gitu, tapi tidak begitu inilah. Ya, porsinya kecil ya, Mas ya. Kecil, 70% ke pemberdayaan. Apakah ada rencana untuk membuat remaja harjo, pemuda harjo, atau milenial harjo, Mas? Kan nggak simbah-simbah aja nih soalnya, Mas. Karena Simbaharjo itu sebenarnya singkatan, Mas. Itu. Ya, singkatan. Jadi tapi personality dengan orang gitu ya akhirnya. Simbaharjo itu sahabat ikhtiar mandiri berkah amanah harjo. Gitu. Sebenarnya itu. Silahkan ditulis, nanti akan dapat hadiah, tapi Mas Anto nggak boleh ngulangi. Oh ya. Itu ya, coba Simbaharjo itu sekarang, Simbaharjo itu kepanjangannya apa? Tulis di chat, kemudian nanti Mas Anto akan memberikan penilaian, dan nanti Kang Asfa yang akan memberi hadiah. Ya? Oke, jadi adil, semuanya dapat kebagian. Oke, Mas Anto silahkan untuk menyampaikan event BMT Award. Kenapa saya mempersilahkan Mas Anto? Karena Mas Anto ini ketua tim ad hoc untuk event BMT Award yang diselenggarakan oleh Perhimpunan BMT Indonesia. Silakan Mas Anto. Oke, baik. Saya mendapat amanah untuk menjadi ketua tim ad hoc BMT Award. Jadi saya sampaikan BMT Award tahun 2021. Ya, ini penghargaan untuk UMKM inspiratif nasional. Ini baru pertama kali dilakukan oleh perhimpunan. Jadi ini perlu kita dukung, dan ini mari masyarakat yang punya BMT atau masyarakat yang bergerak di UMKM bisa menyampaikan ini karena hadiahnya cukup menarik ini. Ini UMKM yang inspiratif secara nasional. Background-nya adalah yang pertama, BMT ini butuh terobosan untuk mengantisipasi dampak pandemi. Karena dampak pandemi cukup dalam begitu di lembaga-lembaga keuangan, sehingga ini perlu kita antisipasi. Nah, BMT Award itu akan menyaring UMKM yang bagus, yang dia inspiratif, inovatif gitu, untuk kemudian bisa jadi itu bisa menjadi salah satu anggota dari BMT yang ada di perhimpunan begitu. Kemudian apresiasi kepada UMKM yang telah survive di masa pandemi. Itu kita memberikan apresiasi ya, karena mereka menyumbangkan keuntungannya atau bisa menjaga kestabilan ekonomi di negara kita. Tentu karena ada UMKM yang inspiratif, yang kemudian
bisa survive di masa pandemi. Kemudian membangun suasana yang optimis di antara para UMKM. Jangan sampai ngelukro, ya, karena ini tetap ada orang yang kemudian memberikan apresiasi, ada lembaga yang kemudian memberikan award kepada para UMKM yang survive, yang inspiratif, yang inovatif, walaupun dia itu baru awal gitu, atau istilahnya startup gitu. Tapi tidak masalah kalau dia masuk dalam kriteria kita. Kemudian membangun awareness UMKM kepada BMT. Gitu. Jadi kita kepingin BMT ini dikenal seluruh masyarakat Indonesia, menjadi bahan omongan, menjadi bahan gunjingan yang baik begitu ya, BMT di para UMKM. Kemudian tentang BMT Award, ini ajang penghargaan bagi UMKM yang inspiratif, ya, tingkatnya nasional dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Malah justru kalau ada dari internasional boleh gitu. Itu ya Mas Arif ya. Ya. Boleh, monggo silakan. Nanti ada tim jurinya. Tujuannya menjadi upaya promosi bagi asosiasi BMT dan masing-masing BMT kepada anggota dan masyarakat. Monggo, BMT yang punya anggota-anggota yang dia itu UMKM. UMKM itu sesuai Undang-Undang 20 tahun 2008 ya, kayak gitu. Ada unit usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah itu. Kalau 50 ada di undang-undang itu ya, 50 miliar itu. Omsetnya itu termasuk di bawahnya itu termasuk mikro kayak gitu. Nah, monggo bagi BMT yang punya anggota yang seperti itu silahkan didaftarkan. Kemudian memberikan penghargaan kepada UMKM sehingga mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri. Tentu ini kita harapkan. Kemudian memberikan insentif kepada UMKM dan promotor. Jadi promotor orang yang mengiklankan, orang yang membuatkan video, ini juga akan kita berikan penghargaan. Memperbesar dukungan kepada UMKM dan BMT tentunya. Nah, kategorinya ada UMKM inspiratif. Ya, UMKM inspiratif itu UMKM yang memiliki usaha yang sehat, tangguh gitu ya, memberikan dampak dan kepedulian kepada masyarakat, kelompok atau komunitas. Ya, ini kriterianya. Ya. Kemudian UMKM favorit, UMKM yang menjadi pilihan netizen melalui ajakan atau kampanye di dunia maya untuk memilih dirinya. Jadi nanti UMKM yang terpilih itu akan kita masukkan ke dalam IG BMT Award. Sudah ada IG-nya, silahkan di follow. Kemudian di YouTube, gitu ya, channel YouTube-nya BMT Award. Nah nanti para pemilik, netizen, gitu ya, netizen gitu, silahkan like, gitu ya. Yang banyak like-nya berarti ya. Banyak like-nya nanti yang menang, ya. Gitu ya. Itu yang banyak UMKM hatinya ya. Menang yang hatinya banyak. Nah, Kemudian promotor inspiratif. Komunitas atau kelompok atau BMT yang telah mengajukan UMKM dan menjadi pemenang BMT Award yang sudah berusaha mendukung dan memfasilitasi UMKM pemenang. Bisa anaknya dari pemilik usaha, kemudian dia pakai HP tapi bagus videonya, bagus cara promosinya, itu bisa jadi menjadi promotor inspiratif. Kemudian kriteria peserta itu memiliki usaha yang sehat, maju, tangguh dalam menjalankan usahanya dan memiliki cerita unik, ya, cerita unik. Kemanfaatannya seperti apa, gitu. Apa filosofi produknya, kalau misalnya ada filosofinya. Gitu. Kemudian diajukan oleh kelompok, komunitas atau BMT ini harus diajukan oleh BMT ini. Jadi UMKM yang mau mendaftar di BMT Award ini harus mendapat rekomendasi. Gitu ya, mendapatkan rekomendasi dari BMT yang ada di kabupaten kota itu atau di wilayahnya masing-masing, BMT terdekat. Tidak terbatas anggota BMT tapi semua, ya, semua BMT. Kemudian dinas koperasi setempat, baik tingkat kabupaten maupun tingkat wilayah atau tingkat provinsi. Jadi harus mendapatkan rekomendasi. Kriteria promotor, satu kelompok. Jadi kalau kelompok ya 3 orang lebih gitu ya, itu berdatangan secara bersama-sama untuk mengajukan, bertanda tangan, mengajukan satu UMKM tadi. Kemudian lembaga masyarakat, kelompok, komunitas atau BMT yang secara resmi terdaftar. BMT juga boleh, ya, BMT menjadi promotor dari anggotanya. Kemudian dibuatkan videonya, dibuatkan profilnya, kemudian didaftarkan ke kami BMT Award, itu panitia BMT Award, silahkan, boleh. Itu nanti ada hadiahnya. Nah,
Itu sekelumit tentang BMT Award. Nanti tunggu tanggal mainnya. Insya Allah dalam pekan ini semua informasi kita akan sampaikan nanti di IG masing-masing BMT. Juga mohon bisa digelorakan, bisa disampaikan, diinformasikan, biar masyarakat umum itu mengetahui bahwa kita ada BMT Award. Gitu. Mari menjadikan BMT Award ini sebagai peluang menunjukkan bahwa BMT ini memiliki peran yang penting dalam memperkuat UMKM di Indonesia. UMKM kuat, BMT penuh manfaat. Iya. Begitu, Mas. Terima kasih Mas Anto yang sudah menyampaikan terkait dengan event BMT Award. Jadi BMT Award ini kita persembahkan sebagai apresiasi untuk UMKM, gitu ya. Kalau UMKM-nya menang, otomatis promotor atau BMT-nya yang mengajukan pasti menjadi pemenang, gitu ya. Pasti menang. Kemudian siapa yang untuk UMKM favorit yang banyak dipilih oleh para netizen, gitu ya. Jadi nanti di-campaign-kan di Instagram, kemudian di channel YouTube-nya yang banyak like-nya dia yang menjadi UMKM favorit. Dan total hadiahnya berapa, Mas Anto? Kurang lebih total sekitar 50 juta. 50 juta, Masya Allah. Keren ini ya. Bisa cukup untuk beli sepeda motor ya. Iya, untuk mengembangkan usahanya. Baik. Teman-teman, alhamdulillah sudah kita ikuti beberapa diskusi dan mohon Mas Anto, tadi saya sudah melontarkan pertanyaan kepanjangan dari Simbah Harjo. Mungkin Mas Anto bisa lihat di chat ya. Yang pertama jawab dan yang pertama benar. Kira-kira siapa ini Mas Anto? Yang benar yang mana? Gusno. Gusno yang pertama dan benar ya? Ya, pertama dan benar. Oke, Mas Gusno. Mas Gusno. Silakan untuk menuliskan alamat ya. Pengirimannya. Nanti Kang Aswa akan mengirimkan sesuatu untuk pemenang kuis malam hari ini. Mas Anto, terima kasih banyak Mas Anto atas waktunya. Sama-sama. Sudah sharing soal program pemberdayaan yang berdampak dan terintegrasi. Dan pastikan teman-teman bahwa teman-teman yang bergerak di pegiat BMT juga bisa melakukan hal yang sama. Polanya bisa diikuti, alurnya bisa diikuti, produknya bisa berbeda-beda. Semakin banyak variasi produk program pemberdayaan, itu akan semakin baik. Dan ada banyak juga teman-teman yang sudah menjalankan program pemberdayaan secara terintegrasi ini, ya, mulai dari tadi contohnya Mas Anto, mulai dari Simbah Harjo saja angkringan sudah memiliki banyak turunannya. Kemudian ada juga di Gunung Kidul pertanian juga akan muncul banyak turunannya. Di Bantul ya juga punya program pemberdayaan akan banyak sekali turunannya. Gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat dan kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan kita bersama sesuai dengan prinsip koperasi dari, oleh dan untuk anggota ya. Baik, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di Kaman seminggu depan dengan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi. Ada 2 yang sudah kita siapkan terkait dengan tema yang menyangkut ke BMT-an. Terima kasih, sampai jumpa. Mas Arif, acara Kaman Rabu nggak dipromosikan, Mas? Oke, silakan Pak Jamil. Loh, antum lah. Saya mengingatkan saja. Kan ada Kamanse spesial hari Rabu kan? Oh iya, nanti ada di grup Kamanse saja Pak. Ya, Insya Allah nanti hari Rabu malam Kamis ya Pak ya. Betul. Ada seminar internasional berbahasa Indonesia dan Melayu ya. Jadi satu nusa satu bahasa ya. Satu dunia satu bahasa ini kayaknya. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Nah, seminarnya internasional tapi akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita akan memaksa mereka untuk paham bahasa Indonesia gitu ya. Karena kita sudah menjadi